Suamiku pewaris utama. Bab 68. Kemarahan Tommy. Tak lama kemudian, Tuan Birawa dan seorang pria misterius memasuki ruang operator tersebut, dan langsung masuk ke ruang rahasia itu. Begitu mereka masuk, seseorang berteriak dengan keras, sekaligus terkejut. "Guru!" Mendengar teriakan Rams yang sedikit kuat itu, Hendy mau tidak mau harus menoleh juga ke arah orang yang barusan masuk ke ruang rahasia tersebut, kemudian ikut-ikutan terkejut, dan berkata, "Paman, benarkah itu kau? Apa kabar anak muda? Lama tidak bertemu, Paman kira kau sudah tidak mengenal Paman lagi." Jawabnya santai. "Bagaimana bisa? Sudah. Kesampingkan dulu keingintahuanmu itu pada orang yang kau panggil paman ini. Serahkan masalah komputer kalian itu pada ahlinya." Sanggah Tuan Birawa santai, memotong rasa penasaran Hendy cucunya itu. "Dasar murid tidak berguna. Kecoa kecil seperti ini saja tidak mampu kau usir. Bikin malu guru saja." Gerutu lelaki misterius itu kesal pada Rams muridnya tersebut. Ketika sekilas dia melihat komputer induknya itu. "Maafkan aku guru," jawab Rams pasrah dimarah oleh gurunya tersebut. "Kau pun sungguh keterlaluan Birawa. Bisa-bisanya kau memberikan julukan yang begitu tinggi pada muridku yang lemah ini," ucap Hendy Ezra, atau Dewa Penyelamat itu geram. "Muridmu itu memang luar biasa Hendy. Karena dialah, perusahaanku berkali-kali terselamatkan dari upaya serangan cyber dan hacker bahkan yang terkuat sekalipun. Tidak percuma kau mengangkatnya sebagai murid," bantah Tuan Birawa membela Rams anak buahnya itu. Hendy hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja, pertanda setuju dengan pernyataan dari sahabatnya tersebut, kemudian berkata, "Serahkan permainan kecil ini padaku," ujarnya sambil tersenyum penuh misteri. Kemudian mendekati komputer tersebut lagi, dan mengamati dengan santai lalu berkata, "Ternyata kau yang ada di balik semua ini Austin. Kukira kau sudah mati," ucap Hendy pada diri sendiri, mengutuk orang yang barusan disebutkannya itu, sambil jari-jarinya mengetikkan sesuatu pada keyboard dengan gerakan cepat. Dan sedetik kemudian, klik. Seketika di layar komputer induk terpampang tulisan yang sangat jelas dan tertulis, "Cyber security is complete." Dan di bawahnya lagi berbunyi, "Computer protection is complete. Please enter your strong and unique password." Tanpa membuang waktu lagi Hendy langsung memasang password yang sangat kuat dan aneh kalau dibaca, kemudian menekan tombol enter sekali lagi. Dalam seketika, di layar komputer muncul akses selesai dan virus kembali kepada si pengirim. "Selesai sudah permainan anak-anak ini," ucapnya sambil tertawa ringan. "Guru, bagaimana guru bisa ada di sini, dan dari mana guru bisa kenal dengan Tuan Besar Senior?" tanya Rams penasaran. "Dasar bodoh, tuanmu ini adalah sahabatku dari sebelum dia kaya," jawab gurunya marah. "Ruang yang kau gunakan ini, guru yang telah mendesainnya, berikut dengan komputer-komputer yang ada di sini," jawab Hendy santai. "Jadi guru?" "Ya, dulunya guru bekerja pada tuanmu ini, bersama dengan Austin, tapi karena antara kami berdua ada persaingan untuk mendapatkan kedudukan pertama di perusahaan Birawa Group, maka Austin memfitnah guru dengan perbuatan yang tidak pernah guru lakukan. Dan sialnya, tuanmu itu percaya saja dengan apa yang diucapkan oleh Austin tersebut," ucapnya sedih ketika mengenang masa lalunya itu. Lalu dengan kemarahan yang meluap-luap, tuanmu ini mengusir guru dari perusahaan Birawa Group, tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu pada guru. Sejak saat itu, guru mengembara kemana-mana, dan akhirnya bertemu denganmu, dan mengangkatmu menjadi murid, dan tidak mengangkat murid lainnya. Jadi kaulah satu-satunya murid yang guru punya.
Tapi bagaimana guru bisa bertemu dengan Tuan Birawa, bahkan di saat-saat genting seperti tadi? Kebetulan guru berkunjung ke kota ini, dan secara tidak sengaja bertemu dengan tuanmu, lalu mengajak guru datang ke villa ini. Ya begitulah adanya. Benarkan Birawa? Jawab Hendy apa adanya. Birawa sahabatnya itu, hanya menganggukkan kepalanya saja, tanpa berkata sepatah kata pun. Rams yang mendapat jawaban seperti itu, terus saja membombardir gurunya dengan berbagai macam pertanyaan. Lalu bagaimana guru bisa berbaikan lagi dengan tuan besar? 1 minggu setelah tuanmu ini mengusir guru, akhirnya dia sadar, bahwa tindakannya itu salah. Ternyata Austin lah yang telah berbuat seperti itu, dengan cara menghancurkan dan mencuri data-data di dalam komputer yang selalu dioperasikannya, dan dijualnya kepada pihak asing. Mengetahui akan semua itu, tuanmu segera melaporkan Austin pada pihak berwajib, agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi Austin sangat licik sekali. 1 hari sebelum tuanmu memerintahkan untuk menangkapnya, Austin sudah kabur duluan. Dan kembali ke negara asalnya. Tuanmu ini, setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, berusaha mencari guru untuk meminta maaf, sekaligus berniat menarik guru kembali agar menjadi tim cyber di perusahaannya. Tapi guru sudah terlanjur sakit hati, dan menolak mentah-mentah keinginannya tersebut. Baru setelah guru mengetahui, bahwa muridku telah menjadi tim cyber kebanggaannya, guru mencoba menjajaki kemungkinan untuk mendampingimu sebagai senior di sini. Jadi guru mau mendampingiku di sini? Tanya Rams senang. Ya tentu saja. Lagi pula guru sudah bosan lontang-lantung di jalanan, tanpa tujuan. Jawab Hendy santai. Bagaimana hubungan guru dengan orang yang namanya Austin tersebut sekarang? Apakah sebagai teman atau musuh? Tentu saja musuh. Sama seperti saat ini. Sejak saat dia juga diusir oleh si Birawa ini, antara guru dengan Austin terus saja terjadi permusuhan. Seperti api dalam sekam, walaupun antara kami tidak pernah bertemu lagi. Ternyata pada hari ini, guru bisa menemukannya kembali, dan dia sekarang berada di salah satu negara di Eropa. Kemungkinan telah bekerja pada seorang tuan besar yang ada di sana. Jawab Hendy panjang lebar. Lalu bagaimana guru bisa membersihkan virus yang belum pernah dikenal itu, dan mengirimkannya kembali? Tanya Rams penasaran. Itu pekerjaan mudah, dan hanya permainan anak-anak saja bagi guru. Jawab gurunya enteng. Bagaimana bisa guru? Itu gampang, karena virus itu, guru yang telah membuatnya. Tapi oleh Austin, program itu dicuri dan dikembangkannya terus-menerus, tetapi prinsip kerjanya tetap sama. Hari ini, dia telah mengirimkan virus tersebut pada murid guru sendiri. Jika guru lambat sedikit saja, maka semua data, serta informasi yang ada di dalam komputermu akan hancur, dan tidak bisa diperbaiki lagi. Kau tahu apa resikonya, jika data sudah hancur, dan diambil alih oleh orang lain. Sementara kau sendiri sudah tidak punya akses lagi terhadapnya. Tanya Hendy mencoba menguji muridnya tersebut. Tahu guru. Dan itu pernah aku lakukan dulu. Jawab Rams cepat. Lain kali berhati-hatilah. Jangan sembarangan memasukkan program apapun, selain dari program yang sudah guru pasangkan di komputer-komputer ini. Baik guru. Dan maafkan muridmu yang tidak berguna ini. Jawab Rams menyadari kelemahannya. Jadi orang yang aku temui dulu, ternyata adalah sahabat kakekku sendiri. Sang legenda cyber, orang nomor 1 di antara nomor 1 dunia. Ucap Hendy menimpali percakapan tersebut. Jika dulu aku mengetahui, bahwa paman adalah sahabat kakekku, maka aku tidak akan bersikap tidak sopan seperti itu. Ucap Hendy menyesali sikapnya dulu.
Kau tidak salah nak. Paman sendiri yang tidak mau berterus terang, padahal paman tahu tentang jati dirimu yang sebenarnya waktu itu. Tapi bagaimana caranya paman bisa bertemu dengan kakekku, padahal dulu hampir setengah hari aku dan orang-orangku mencari keberadaan paman di mana-mana. Tanya Hendy masih juga penasaran, padahal tadi sudah ditanyakan oleh Rams. Paman tahu kalian sedang mencariku, tapi paman memang sengaja bersembunyi, dan tidak mau menampakkan diri kepada kalian, karena paman masih sakit hati kepada kakekmu ini. Jawab Hendy berterus terang. Sudahlah teman. Yang lalu biarlah berlalu, jangan diungkit lagi. Sanggah Tuan Birawa tidak enak hati. Apakah kau tak menyangka, bahwa Austin bakal melawanmu sekarang? Tanya Hendy sangat menohok sekali. Itulah yang aku herankan. Domba kecil yang kubesarkan sendiri, ternyata sekarang telah berubah menjadi serigala buas. Jawab Tuan Birawa seperti menyesali diri sendiri. Ternyata begitu. Untunglah sang legenda telah kembali. Jika tidak, semua data perusahaan ini, secara perlahan akan berpindah ke tangan Austin tersebut. Tapi apakah paman tidak bisa mendeteksi, dengan siapa dia bekerja, atau atas perintah siapa? Itu hal mudah sekali bagi paman, dan itu masih paman anggap sebagai permainan anak-anak. Ucapnya sambil mengetikkan sesuatu di keyboard dan muncul di layar komputer. Tidak sampai 1 menit, semua formula, data, enkripsi, transkrip, sudah masuk ke dalam program yang dia buat itu, dan tak lama kemudian, muncul gambar Austin, dan tempat di mana dia bekerja. Inilah orang yang namanya Austin. Sekarang dia bekerja pada perusahaan Tom dan Co di kota Paris, Prancis. Lagi-lagi Tom. Yang mencelakakan istriku Tom, yang ingin menghancurkan cyber security perusahaanku juga Tom, dan orang yang mencelakai istriku juga Tom. Ini tidak bisa dibiarkan. Gumam Hendy marah. Apakah paman bisa memblokir, atau menghancurkan cyber security mereka? Tanya Hendy sangat berharap. Kau mau paman melakukan apa? Menghancurkan perusahaannya, atau mengambil uangnya? Kalau bisa kedua-duanya. Aku ingin agar dia tidak berani lagi melawanku, atau mencoba menghancurkannya. Bagaimana menurut kakek? Apakah orang yang namanya Tommy itu, harus kita hancurkan saat ini juga, atau kita bekukan perusahaannya itu? Kakek yakin, dia tidak bekerja sendiri di belakangnya, pasti ada orang kuat, atau orang berpengaruh di Eropa itu. Jawab Tuan Birawa ragu-ragu. Jika kita menghancurkan perusahaannya, atau mengambil uangnya. Kakek khawatir, seluruh aliansi kekuatan di negara Eropa tersebut akan bersatu dan melawan kita. Dan kakek rasa ini sangat membahayakan bagi keutuhan perusahaan kita ke depannya. Hendy tidak menjawab atau bereaksi apapun, dia hanya berpikir sambil merenungkan apa yang telah dikatakan oleh kakeknya tersebut, dan dampaknya di kemudian hari. Kalau begitu, tolong paman buat cyber security mereka mudah ditembus, tapi tanpa mereka sadari, dan kita bisa mengelola sistem keamanan komputer mereka bersama-sama. Apakah itu bisa paman? Itu sangat mudah sekali. Kau lihatlah ini. Jawabnya santai. Tak lama kemudian, jari-jari Hendy dengan terampil mengetikkan rumus atau formula, enkripsi dan lain sebagainya, di bawah profil Austin tersebut, dan tidak membutuhkan waktu lama, semua password, enkripsi yang berlapis-lapis, sudah bisa ditembus dan dikunci oleh Hendy. Kapan saja Hendy dan Rams ingin mengoperasikan komputer mereka, maka hanya dengan sekali klik, semua data-data mereka, sudah bisa dibuka tanpa mereka sadari. Hebat! Benar-benar hebat, percuma kakek mempunyai sahabat legenda cyber, hacker seperti ini. Aku benar-benar bangga kepadamu paman. Ucap Hendy tulus. Ah, itu biasa saja anak muda.
Kau hanya melebih-lebihkan saja. Bantah Hendy merendah. Sekarang kau sudah tahu Rams, bahwa dunia itu sangat luas. Masih banyak yang harus kau kuasai. Guru saja sampai saat ini, masih tetap belajar secara diam-diam. Tapi kau masih asik berkutat pada formula-formula lama, tanpa kau sadari, orang lain sudah membuat formulanya sendiri. Maafkan aku guru. Aku mengaku salah. Mulai hari ini, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh, dan tidak akan mengecewakan guru lagi. Jawab Rams sadar diri. Bagus. Ini baru murid guru. Kau harus bisa menguasai seluruh kemampuan dan pengetahuan yang kumiliki ini. Oh ya Paman. Bagaimana kalau Paman tinggal di sini saja, bersama dengan kakek? Hitung-hitung sebagai permintaan maaf kakekku pada Paman. Ucap Hendy penuh harap. Itu sudah pasti. Karena secara pribadi, Paman juga senang telah bertemu dengan muridku yang lemah ini. Jawab Hendy cuek. Aku tidak ingin dengar, gelar yang telah didapatkannya itu, hanya menjadi cemoohan orang-orang saja. Terima kasih Paman. Respon Hendy cepat, sambil menangkupkan tangannya di dada. Sementara itu, di salah satu bangunan high building Paris Perancis tersebut, seseorang yang dipekerjakan di bangunan itu, mendadak wajahnya menjadi pucat pasi, karena virus yang telah dimasukkan ke komputer lawan, telah mampu ditangkis, bahkan dikembalikan lagi kepadanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa sebenarnya lawanku itu? Kenapa dia mampu menghancurkan virus yang telah kumodifikasi dari hasil curianku tersebut? Ujarnya sangat khawatir. Apakah mungkin, ini perbuatan sang pemilik virus tersebut, gumamnya lirih. Bagaimana bisa seorang monster cyber sepertimu, dikalahkan oleh anak ingusan seperti dia? Ucap Tommy marah sekali. Itulah yang aku herankan Tuan. Virus yang aku kirimkan itu, adalah modifikasi terbaru, dan program yang tidak akan bisa dihapus atau dinetralkan oleh siapapun kecuali. Kecuali apa? Ngomong yang jelas. Jangan menggantung seperti itu. Bikin penasaran saja. Bentak Tommy semakin marah. Kecuali jika orang yang membuat program tersebut masih hidup. Jawab Austin berterus terang. Jadi maksudmu, virus yang kau kirimkan itu, buatan orang lain? Tanya Tommy penasaran. Benar Tuan. Program tersebut adalah milik sahabatku dulu, ketika sama-sama bekerja di perusahaan Birawa Group. Jawab Austin apa adanya. Apa? Jadi kau pernah bekerja di perusahaan itu? Tanya Tommy terkejut sekali. Benar Tuan. Dan aku bekerja di sana lumayan lama, sekitar 8 tahun lebih. Jawab Austin cepat. Kalau begitu, kau tahu seluk-beluk perusahaan tersebut. Jadi sangat mudah bagimu, untuk meretas sistem informasi mereka. Respon Tommy senang. Sayangnya, aku yang dijuluki si monster cyber ini, sampai sekarang pun, belum mampu menembus sistem pertahanan mereka, dan itu yang sangat aku herankan. Jawab Austin berterus terang. Kata mertuaku. Kau seorang monster yang tidak pernah terkalahkan, bahkan orang-orang yang berpengaruh di bidang cyber, hacker. Semuanya tunduk padamu. Tapi kenapa kau yang sangat dihormati oleh orang-orang di benua ini, bahkan mungkin dunia, bisa takluk dengan bocah ingusan tersebut? Respon Tommy menyayangkan kelemahan anak buahnya itu. Aku yakin, bocah itu ada hubungannya dengan sang legenda tersebut. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menangkis virus yang kukirimkan itu, bahkan? Ucap Austin sedikit ragu-ragu. Bahkan apa? Apakah telah terjadi sesuatu di sistem pertahanan komputer kita? Tanya Tommy sedikit khawatir. Benar Tuan. Virus tersebut telah dikirimkan kembali ke sistem pertahanan komputer kita, dan sampai saat ini, aku belum bisa mengatasinya.
Jawab Austin takut-takut. Kenapa kau tidak cepat-cepat melapor padaku? Dan kenapa setelah sekian lama, baru kau laporkan? Bentak Tommy menyalahkan si Austin tersebut. Serangan balik virus itu, belum berlangsung lama Tuan, tapi baru sekitar setengah jam yang lalu. Lalu apa usahamu, agar sistem pertahanan komputer kita tidak mereka retas? Aku akan mengundang beberapa orang Master Cyber, untuk membantuku mengatasi virus tersebut, karena sedikit banyak, aku juga mempunyai formulanya. Cepat lakukan apa yang harus kau lakukan. Aku tidak mau perusahaan kita kebobolan seperti perusahaanku dulu. Ucap Tommy panik, dan kelihatannya sangat marah sekali. Baik Tuan. Saat ini juga, aku akan menghubungi teman-temanku. Tapi mohon Anda bersabar sedikit, karena semua membutuhkan waktu. Jawab Austin mencoba bernegosiasi dengan tuannya tersebut. Baik. Aku tunggu 1 jam dari sekarang, dan mereka yang kau hubungi, sudah harus ada di sini. Aku tidak mau kebobolan untuk yang kedua kalinya. Teriak Tommy gusar. Baik Tuan. Jawab Austin patuh. 1 jam kemudian, 7 orang Master Cyber, hacker, telah berkumpul di ruang operator milik Tommy itu. Rata-rata mereka berpenampilan klimis. Tapi satu hal yang membedakan dengan yang lain adalah, 4 orang diantaranya berkepala pelontos, alias tidak berambut sama sekali. Tanpa membuang waktu lagi, mereka segera menuangkan semua pengetahuan mereka tentang cyber security, dan cara menghancurkannya ke dalam komputer mereka masing-masing. Komputer-komputer yang mereka operasikan itu, memang sengaja disiapkan oleh Tommy sendiri. 8 orang Master Cyber, yang rata-rata berjuluk monster tersebut, berjibaku melawan virus yang telah dikirimkan kembali oleh Handy, si pencipta virus itu sendiri, 1,5 jam lebih yang lalu. Berbagai macam formula, transkrip, pola dan kode-kode rumit, mereka tuangkan pada komputer mereka. Tapi sampai sejauh ini, usaha ke-8 orang itu, belum juga membuahkan hasil. Malah terjadi perlawanan dari pihak seberang, yang tentu saja tidak mau tinggal diam, apabila virus yang dikirimkan kembali itu, sedang diotak-atik atau sedang dibuat tidak berdaya oleh mereka. Di ruang operator yang diketuai oleh Rams tersebut, saat ini sedang berkumpul Tuan Birawa, Handy dan Rams. Sedangkan Handy sendiri, sudah kembali ke rumah sakit, di mana Ivory sedang dirawat di sana. Ram dan gurunya itu, didampingi oleh Tuan Birawa, sedang berbincang-bincang di ruang operator tersebut, sedangkan anak buahnya masih tetap mengawasi layar komputernya masing-masing. Tapi tiba-tiba anak buah Rams berteriak. Bos! Lihat! Mereka sedang berusaha untuk memecahkan sandi-sandi yang telah kita kunci itu, dan berusaha membobol sistem pertahanan kita. Ujarnya panik. Kalian tenang saja. Seberapa kuat pun mereka, aku tidak akan gentar. Karena aku sudah mempunyai serangan balik, jika mereka masih tetap saja membandel. Kalian lihat saja nanti. Jawabnya tenang sekali. Baik senior. Jawab mereka serempak. Guru. Ada satu program lain yang mencoba masuk ke jaringan kita. Apa yang harus kita lakukan guru? Ucap Rams panik. Sejak kapan kau menjadi bodoh Rams? Hanya program kecil seperti itu, kau sudah panik. Percuma aku mengangkatmu sebagai murid. Respon gurunya kecewa atas sikap Rams itu. Maaf guru, aku lupa. Jawab Rams sambil cengengesan. Kalian jangan diam saja. Cepat awasi dan tangkis program apa saja yang akan masuk ke dalam komputer kita. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, cepat laporkan padaku. Ucap Handy memberi perintah tegas. Baik senior. Jawab mereka serempak. Ternyata kau masih belum mau menyerah juga Austin. Bahkan telah berani melawanku,
dan berusaha menghancurkan programku yang kau curi itu. Kau pikir aku akan tinggal diam saja? Batin Hendy dalam hati. Baiklah Austin. Kau tunggu 1 menit lagi. Aku akan menghancurkan program itu. Aku sudah berbaik hati, untuk tidak menghancurkan perusahaan tuanmu itu, tapi kau semakin dikasih hati, malah semakin mau menginjak harga diriku. Ujar Hendy kesal. Setelah Hendy mengucapkan kata-kata tersebut, kembali jari-jari Hendy dengan terampil mengetikkan transkrip rumit, dan simbol-simbol aneh, serta formula yang tidak bisa dipahami oleh siapapun, kecuali dia sendiri di komputernya. Belum sampai 1 menit, semua pola-pola tersebut sudah selesai. Kemudian dengan sekali klik, program tersebut terinstal di seluruh komputer yang ada di ruangan itu, termasuk juga komputer induk. Setelah semua program, yang belum pernah ada sama sekali di komputer manapun, berhasil terinstal di seluruh komputer ruang operator tersebut. Secara mendadak, tanpa ada komen atau perintah, seluruh komputer itu mereset, dan memperbaiki dirinya sendiri. Hanya membutuhkan waktu 1 menit, seluruh tampilan komputer yang ada di ruangan tersebut, termasuk komputer induk itu, antar mukanya sudah baru dan terbarukan, tetapi program-programnya tidak hilang sama sekali. Kemudian Hendy, disaksikan oleh Rams dan Tuan Birawa, sekali lagi mengetikkan transkrip rumit di komputer ruang misterius itu, dan tak lama kemudian, mengklik sekali lagi program yang telah dibuatnya itu, dan langsung menghilang dari layar. Di seberang sana, kota Paris Perancis, di ruang operator milik Tommy. Telah terjadi kehebohan besar, karena seluruh komputer yang mereka operasikan sebelumnya, mendadak mati tanpa sebab, bahkan ada beberapa komputer yang ada di ruang operator itu meledak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ucap mereka sahut menyahut dan panik. Tenang. Ini hanya kejadian biasa. Mungkin terjadi overload, atau ada tegangan tinggi pada komputer-komputer itu. Ucap Austin, mencoba menenangkan teman-temannya itu. Aku tidak yakin kalau ini disebabkan oleh overload, atau tegangan tinggi. Pasti ada perlawanan dari pihak mereka. Kau lihat. Semua komputer-komputer kita, termasuk komputer yang kau operasikan itu, seluruhnya mati, dan tidak bisa dihidupkan kembali. Bantah salah seorang di antara mereka. Gawat. Aku yakin. Orang yang telah mematikan komputer ini dari jarak jauh, dan menguasai program-programnya, adalah sang legenda hidup. Tidak salah lagi, ini pasti ulahnya. Kurang ajar. Ternyata dia masih hidup. Batinnya dalam hati. Saat mereka sedang panik itu, Tommy masuk, diiringi oleh belasan bodyguard, yang semuanya berwajah tidak ramah. Ada apa ini? Dan kenapa kalian diam saja? Apakah komputer-komputer ini memang sengaja kalian matikan? Tanya Tommy marah. Bukan begitu Tuan. Komputer-komputer ini telah dimatikan dari jarak jauh. Jawab Austin apa adanya. Bagaimana bisa? Bukankah kalian orang-orang yang berjuluk Master, bahkan ada di antara kalian ini, berjuluk Monster Cyber? Tapi kenapa kalian masih tetap kalah juga? Hardik Tommy tidak senang. Maafkan kami Tuan. Orang yang sedang kita lawan itu, kemungkinan besar adalah seorang legenda cyber, yang satu orang pun, tidak akan mampu melawannya. Jawab Austin jujur. Legenda cyber. Siapa dia? Respon Tommy penasaran. Dia orang yang tadi telah kuceritakan pada Anda Tuan. Namanya Hendy. Orang itulah yang dijuluki oleh para cyber dan hacker di seluruh dunia, dengan sebutan yang sangat mengerikan dan tinggi, yaitu legenda cyber. Kenapa aku baru mendengarnya? Padahal sudah cukup lama aku tinggal di negara itu. Perusahaanku juga mempunyai para peretas atau hacker dan cyber sekaligus, tetapi kenapa tidak ada informasi tentang dia?
Gumam Tommy lirih pada diri sendiri. Lalu apa kemungkinan yang akan terjadi, jika komputer-komputer kita tidak bisa lagi dihidupkan? Apakah data-datanya, tidak kalian cadangkan ke tempat lain? Ada Tuan, tapi semua cadangan-cadangan itu, juga sudah dinonaktifkan dari jarak jauh. Jadi kita telah kehilangan seluruh akses dan data-data tentang perusahaan Tuan, bahkan mungkin organisasi. Jawab Austin dengan ekspresi khawatir. Apa? Bagaimana bisa terjadi? Ini gampang saja Tuan. Sistem keamanan komputer kita, yang penuh dengan informasi perusahaan Tuan, bahkan perbankan milik Tuan, juga akun-akun perusahaan Tuan, telah dikuasai oleh mereka. Kapan saja mereka mau, maka pihak bank yang dihubungi oleh mereka, akan merelakan dana Tuan ditransfer ke rekening lain. Tidak. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Cepat lakukan sesuatu. Selamatkan data-data kita, ucap Tommy panik sekali. Sayangnya tidak bisa Tuan. Kami mohon maaf. Jawab para hacker dan cyber itu serempak. Dasar tidak berguna. Sampah. Ucap Tommy marah, sambil menembaki komputer satu persatu hingga meledak, dan menimbulkan api, untung tidak sempat membesar, karena anak buahnya bergegas mematikannya dengan racun api. Kurang ajar. Ternyata aku dikalahkan sekali lagi oleh si Hendy keparat itu. Teriaknya keras. Kalau masalah ini diketahui oleh mertuaku, habislah aku. Gawat. Apa yang harus aku lakukan? Ujar Tommy panik dan ketakutan. Apa? Bagaimana bisa terjadi? Siapa orang yang telah dia disinggung? Tanya Benyamin marah. Hendy Mahesa Birawa, pemilik Birawa Group di Asia, jawab Darmin dengan sikap hormat. Panggil Tommy. Aku ingin mendengar secara langsung dari mulutnya. Ada permasalahan apa antara dia dengan si Hendy itu? Ucap Benyamin memberi perintah. Baik Tuan. Jawab Damien patuh. Tak lama kemudian, Tommy dibawa menghadap Benyamin ayah mertuanya itu, dengan ekspresi takut-takut. Apa yang telah kau lakukan Tommy? Tanya Benyamin dengan suara kuat. Pak, ini tidak seperti yang Papa perkirakan. Semua komputer kita mati, karena ada orang jahat dari Asia yang ingin menguasai perusahaan kita. Jawabnya berbohong. Pelak. Papa. Kenapa Papa memukul Tommy? Dia tidak bersalah. Kau diam saja di situ. Papa hanya ingin memberi pelajaran padanya. Tapi Pak. Diam. Jangan ikut campur. Damien. Bawa Adeline masuk ke kamarnya. Baik Tuan. Aku tidak mau. Papa jangan pukul Tommy lagi. Damien. Baik. Baik Tuan. Damien tidak memperdulikan lagi terjakan dari Adeline tersebut. Walaupun dia berteriak kuat-kuat. Atas perintah tuannya, Damien membawa secara paksa Adeline itu, untuk masuk ke dalam kamarnya. Tommy yang melihat kejadian tersebut, tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia tidak berani bergerak atau bersuara sedikitpun. Pipinya yang barusan tadi ditampar oleh Benyamin, masih juga terasa perih. Walau dia merasa sakit, tapi Tommy tidak berani melawan. Di samping kuat, ayah mertuanya juga sangat berpengaruh. Saat ini saja dia dikelilingi oleh 5 orang bodyguard berwajah dingin. Ada permasalahan apa antara kau dengan si Hendy itu? Tanya Benyamin dengan ekspresi datar tapi penuh ancaman. Tidak ada apapun antara kami berdua Pak, Hendy itu temanku waktu kuliah dulu. Jawab Tommy berbohong. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa sampai ada laporan, bahwa kau mencoba menghancurkan sistem pertahanan komputernya? Bantah Benyamin marah. Dia dulu yang mencoba meretas komputer kita Pak. Jadi Tommy hanya membela diri saja, untuk melindungi perusahaan kita. Jawab Tommy masih saja mengelak. Bohong.
Ucap seseorang yang baru saja masuk dengan suara kuat. Austin, apa yang kau lakukan? Pekik Tommy marah. Saya hanya ingin meluruskan kejadian yang sebenarnya Tuan. Bahwa Hendy itu tidak bersalah. Dia melakukan semua itu untuk mempertahankan keamanan perusahaannya saja. Sanggah Austin apa adanya. Pada awalnya, Tuan Tommy ini memintaku untuk membuka dan melumpuhkan cyber security perusahaannya, dengan mengirim virus ke komputer mereka, tapi mereka melawan dan menyerang balik komputer kita sampai semua komputer yang ada tidak bisa lagi dibuka. Ucap Austin apa adanya. Apa alasanmu melakukan itu Tommy? Dan apa hakmu menggunakan fasilitas cyber security perusahaanku? Tanya Benyamin marah, sampai kulit wajahnya menegang menahan kemarahan tersebut. Aku, pelak, hajar dia. Dasar sialan kau. Teriak Benyamin kuat-kuat. Ampun papa. Jangan pukul lagi, aku mengaku salah. Ucap Tommy tak kuasa menahan sakit, karena dipukuli oleh 5 orang bodyguard itu dengan sadis. Dengan minta ampun, apakah kau pikir perusahaanku bisa terselamatkan? Kau pikir ini urusan mudah? Hardik Benyamin kesal, sambil terus memerintahkan pada kelima bodyguardnya untuk terus memukuli Tommy. Tubuh Tommy sudah tidak sanggup lagi menahan siksaan itu, dia segera ambruk ke lantai. Sungguh miris sekali. Seorang calon pemimpin organisasi dan asosiasi perdagangan Eropa, khususnya Perancis, harus terkapar sangat menyedihkan seperti itu, dengan tubuh penuh luka, akibat disiksa oleh mertuanya sendiri. Benyamin yang melihat menantunya tidak berdaya seperti itu, akhirnya menjadi terenyuh juga. Dia segera memerintahkan kepada kelima anak buahnya tersebut, untuk mengangkat tubuh Tommy, dan dibawa ke rumah sakit. Sepeninggal Tommy, Benyamin mengalihkan perhatiannya pada Austin, lalu bertanya. Siapa Hendy itu, dan dari mana asalnya? Tanya Benyamin penasaran. Dia cucu kandung dari orang yang bernama Mahesa Birawa dari wilayah timur. Pemilik perusahaan Birawa Group. Jawab Austin cepat. Mahesa Birawa. Mungkinkah itu Merbirawa orang terkaya Asia waktu itu? Ucap Benyamin penasaran. Benar Tuan Besar. Saya pernah bekerja padanya selama 8 tahun di sana. Jawab Austin apa adanya. Berarti Tommy telah menyinggung orang yang salah. Aku harus menemuinya langsung, untuk meminta maaf padanya. Gumam Benyamin lirih. Jika tidak aku lakukan secepatnya, aku khawatir, perusahaanku akan dibuat bangkrut olehnya, dan kemungkinan besar organisasiku juga sudah disusupi olehnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Ucap Benyamin sangat khawatir sekali. Edgar, siapkan tiket keberangkatanku ke negara tersebut. Siapkan untuk 10 orang-orangku juga. Perintah Benyamin tegas. Baik Tuan Besar. Jawab Edgar patuh. Kemudian meminta izin untuk meninggalkan ruang tersebut. Tuan. Sapa Austin ragu-ragu. Apakah kau ingin ikut Austin? Tanya Benyamin ingin tahu. Tidak Tuan Besar. Biarlah saya tetap di sini, karena saya pernah berselisih dengan Tuan Birawa itu, apalagi dengan orang yang dipanggil dengan legenda cyber tersebut. Jawab Austin takut-takut. Legenda cyber. Siapa dia? Respon Benyamin penasaran. Dia sahabatku Tuan. Waktu sama-sama bekerja pada Tuan Birawa. Jawab Austin jujur. Berarti kalian berdua sama-sama seorang cyber sekaligus hacker. Kau berjuluk monster cyber sementara dia berjuluk King of Cyber Tuan. Dan sekarang sudah menjadi seorang legenda. Sambung Austin lancar. Baiklah Austin. Terima kasih atas informasinya. Kau tetap di sini saja. Aku akan pergi menemui Tuan Birama tersebut untuk meminta maaf, dan meminta dia agar mau membuka akses ke komputer perusahaanku lagi. Ucap Benyamin lemah,
tapi ada sedikit pengharapan. Baik Tuan Besar. Respon Austin cepat. Rumah sakit Queen Chandramaya, sekitar pukul 8 malam, atau sekitar pukul 3 sore waktu Perancis. Saat Benjamin berkata seperti itu pada Austin, dengan niat untuk pergi ke kota Golden City, guna menemui Tuan Birawa itu, yang bersangkutan sedang berada di rumah sakit, bersama dengan Hendy, dan puluhan pengawal elit lainnya. Saat ini Tuan Birawa dan Hendy, sedang menunggu Ivory yang kondisinya sudah semakin membaik, dan rencananya akan keluar dari rumah sakit tersebut. Perawatan selanjutnya, akan dilakukan di rumah sendiri. Lakukan persiapan yang terbaik. Bawa peralatan yang diperlukan ke vilaku, dan kalian setiap hari secara bergiliran, harus menjaga Ivory di sana. Ucap Hendy tegas pada beberapa orang dokter, yang bekerja di rumah sakit miliknya itu. Baik Tuan Besar. Jawab mereka patuh. Apakah saat ini juga istriku sudah bisa dipindahkan ke vila? Tanya Hendy dengan ekspresi datar. Sudah Tuan. Tinggal menunggu pengecekan akhir pada tubuh Nyonya, baru bisa dibawa pulang. Jawab salah seorang dokter hormat. Salam Tuan Besar. Sapa seseorang yang tiba-tiba datang menghadap Tuan Birawa. Ya. Ada sebuah panggilan masuk ke telepon kantor, dari seseorang yang bernama Benjamin asal Paris, Perancis. Ucap seorang manajer personalia Birawa Group cabang Kota B, sambil membungkuk hormat ke arah Tuan Birawa dan Hendy. Ada masalah apa? Tanya Tuan Birawa singkat. Orang-orangnya mengatakan, bahwa dia ingin datang ke kota ini, untuk bertemu dengan Tuan Besar. Katanya ada urusan penting yang akan dibicarakan dengan Tuan. Jawab manajer itu apa adanya. Benjamin. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu, tapi di mana dan kapan itu, aku sudah lupa. Batin Tuan Birawa dalam hati. Apakah ada informasi lain tentangnya? Menurut laporan dari bawahannya yang bernama Damian itu, orang yang bernama Benjamin tersebut, adalah ketua organisasi mafia dan asosiasi perdagangan Eropa. Aneh. Untuk apa dia ingin menemuiku? Tanya Tuan Birawa penasaran. Kalau masalah itu saya tidak tahu Tuan Besar. Jawab manajer itu jujur. Baiklah kau boleh pergi. Respon Tuan Birawa cepat. Terima kasih Tuan Besar. Jawabnya sambil berlalu pergi. Bersambung.